Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis. Pada hari ini kami Komisi Pemberantasan Korupsi menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial. Dalam kerangka pencegahan kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana kita kedepannya melakukan mitigasi adanya potensi penyimpangan. Tentu ini menjadi langkah kolaboratif yang positif karena bisa kita lakukan sejak awal. Untuk itu pada kesempatan ini sudah hadir di tengah kita Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, kemudian pimpinan ada Pak Ibnu, Pak Deputi, Pak Aminuddin, dan juga Ibu Direktur Bu Aida, yang juga sedang melakukan kajian terkait dengan program Sekolah Rakyat. Untuk itu, kepada Pak Menteri kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin dari pembahasan pada hari ini. Kami persilakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK, ada Pak Ketua tadi langsung, 2 wakil ketua, dan jajaran-jajaran yang mendampingi. Kami terima kasih diberi waktu untuk melakukan konsultasi, audiensi, dan sekaligus kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ini satu kesempatan yang baik buat kami untuk mendapatkan masukan karena kita sedang bersiap untuk pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2026. Maka evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik, dengan waktu yang cukup. Saya didampingi Pak Wamen, Pak Sekjen, seluruh dirjen, dan eselon 2 yang memiliki tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial, yang telah mengkritisi, yang telah juga memberikan saran kepada Kementerian Sosial. Semuanya ini saya terima sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan. Lebih-lebih kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Bapak Presiden. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan secara jujur bahwa sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke 167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa
mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut. Yang terakhir, catatan kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan, dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan, selebihnya kami kembalikan kepada Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi dari KPK telah menerima Pak Menteri Sosial beserta jajarannya yang pada prinsipnya ini adalah koordinasi dalam arti untuk pencegahan tindak pidana korupsi, di mana di dalam setiap kegiatan selalu ada hal-hal tentang pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi. Nah, untuk pertama kali saya aturkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah mulai terbuka, sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin. Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal resiko-resiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi. Namun apabila ada suatu penyelewengan, silahkan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi, kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain. Demikian, terima kasih Bapak. Iya. Ya, ini. Oke. Jadi pertama, pengadaan sepatu yang mungkin sudah beredar ya, itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan. Itu dulu, yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal, tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur, dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis, ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian, dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat, ya, nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Yang difoto loh ya, yang difoto saya yang
angka ya biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan atau namanya menentukan pagu. Nah, setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri. Itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang dan biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli. Itu nanti bisa dijelaskan lah oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen tentu mengerti mekanisme, proses, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan umumnya. Sementara pada saat pelaksanaan itu yang lebih tahu tentu para petugas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK. Ya nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya. Ya enggak lah, mobil listrik, bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak. Jadi ada panitia yang membuat kegiatan-kegiatan dan ada hadiahnya tidak diambil, itu biasanya disampaikan ke Kementerian Sosial. Bisa kita lelang lewat Kementerian Keuangan atau kita pergunakan untuk kepentingan operasional. Jadi mobil listrik yang saya gunakan dengan Pak Wamen itu adalah mobil operasional Kementerian Sosial. Angkanya saya tidak ingat ya, tapi yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar 27 M. Dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Sementara yang 2026 belum dilakukan lelang. Jelas ya? Cukup ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, pimpinan, Pak Deputi. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk kegiatan doorstop kali ini. Keterbukaan di awal dalam proses pencegahan tentu ini menjadi. Baik teman-teman, terima kasih. Tentu ini juga menjadi kolaborasi yang positif. Sejak awal Kementerian Sosial terbuka menyampaikan terkait dengan rencana program-program tersebut.